Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah akuntansi, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem akuntansi kami di PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh teman-teman. Next. Dengan saya di sini sebagai Ketua Kelompok 7, saya Kisotasi Raja Kubuk, dan teman saya. Nama saya Teguh Pindah Negara dengan teman saya. Nama saya Alda Baruswah dan teman saya. Dan saya Niko Salomo Putra Lemban Gaul. Oke, kita masuk ke profil singkat perusahaan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Perusahaan ini perusahaan energi dan pertambangan batubara terintegrasi yang bergerak pada eksplorasi dan penambangan batubara, logistik dan distribusi batubara, ketenaga listrikan dan infrastruktur energi, serta investasi dan pengembangan bisnis. Adapun karakteristik perusahaan yaitu operasi terintegrasi dari tambang hingga pembangkit listrik, memiliki anak perusahaan di bidang logistik dan energi, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasional dan keuangan, lalu menerapkan good corporate atau GCG. Lanjut. Sistem informasi yang digunakan ialah modul ERP. Dan modul ERP yang digunakan yaitu Financial Accounting, Controlling, Materials Management, Sales and Distribution, Land Maintenance, Human Capital Management, dan Project System. Manfaat dari ERP yang saya sebutkan tadi ialah data real time, integrasi seluruh divisi, pengendalian internal lebih baik, penyusunan laporan lebih cepat, dan mendukung pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya di sini adalah permasalahan utamanya. Permasalahan yang dihadapi ada regulasi dan transisi energi, tekanan global terhadap energi ramah lingkungan, lalu ada ketidakpastian regulasi ekspor dan domestik. Lalu selanjutnya itu ada kompleksitas operasional, lalu ada lokasi tambang berada di wilayah terpencil, lalu ada koordinasi rantai pasokan yang panjang. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan modal pasar, investasi alat berat dan infrastruktur tinggi. Lalu ada resiko keselamatan dan lingkungan, pengolahan ketiga dan rehabilitasi tambang. Lalu ada persaingan energi alternatif, kompetisi dengan energi terbarukan. Next. Oke, di sini ada proses bisnis utamanya, yaitu ada mencakup eksplorasi dan penambangan, lalu mencakup pengolahan dan quality control, lalu mencakup logistik dan distribusi, lalu ada infrastruktur pendukung dan ketenaga listrikan. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas pendukung yang mencakup SDM, keuangan, teknologi informasi, dan manajemen risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Sini saya melanjutkan bagian revenue cycle atau siklus pendapatan. Sini terdapat beberapa bagian seperti pelanggan, kontrak penjualan batubara, pengiriman batubara, penerbitan invoice, piutang usaha, penerimaan kas, dan terakhir pencatatan akuntansi. Di sini terdapat beberapa manfaat seperti pencatatan pendapatan otomatis, monitoring piutang real time, meningkatkan cash flow, dan terakhir manajemen risiko. Selanjutnya, sini ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran, seperti permintaan pembelian, persetujuan pengadaan, pembelian barang atau jasa, penerimaan barang, pencatatan utang, dan terakhir pembayaran vendor. Sini ada terdapat manfaat dan contoh pengeluaran. Seperti contoh pengeluaran ada di alat berat tambang, bahan bakar, royalti pemerintah, jasa kontraktor. Dan manfaatnya seperti kontrol anggaran, transparansi pengadaan, dan terakhir mengurangi resiko fraud. Selanjutnya. Sini selanjutnya ada production cycle atau siklus produksi batubara. Terdapat beberapa bagian seperti perencanaan produksi, penambangan, pengelolaan batubara, quality control, pencatatan biaya produksi, dan persediaan batubara. Dan terdapat beberapa komponen biaya seperti biaya penambangan, tenaga kerja, royalti, dan terakhir rehabilitasi lingkungan. Selanjutnya tentukan teman saya.
Selanjutnya ada siklus pelaporan keuangan yang diawali dengan revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, general ledger, trial balance, dan laporan keuangan. Yang menghasilkan outputnya laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan dashboard manajemen. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan. Current ratio sama dengan aset lancar per liabilitas lancar. Datanya itu ada aset lancar sebesar Rp1.808.595 dan liabilitas lancar Rp863.180. Hasilnya 2,9 kali. Kesimpulannya itu likuiditas perusahaan baik, mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, dan terakhir ada kondisi keuangan tergolong sehat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi melalui ERP SAP S/4 HANA. Sistem ini mendukung proses bisnis dan pelaporan keuangan secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dengan current ratio sebesar 2,09 kali, sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi akuntansi memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.